Pemirsa, Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo Mixon Yapanto mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari warga yang diduga pelaku tambang ilegal di Bone Bolango, Gorontalo. Ya, baju korban ditarik dan nyaris dikeroyok para pelaku. Seorang anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Mixon Yapanto, mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari beberapa orang yang diduga pelaku tambang ilegal. Dalam video viral di media sosial, para pelaku berkerumun mengelilingi korban dan salah seorang pria menarik baju. Kesalahan beberapa warga ini dipicu karena Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo itu melakukan sidak atau inspeksi mendadak di salah satu tempat pengolahan hasil tambang emas yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Korban mendapatkan laporan bahwa aktivitas pengolahan tersebut dinilai mengganggu warga serta merusak lingkungan yang berada di sekitar tempat pengolahan tersebut. Korban akhirnya melaporkan beberapa oknum warga ke Polda Gorontalo terkait kekerasan yang dialaminya. Atas nama Insinyur Haji Nixon Yapanto. Untuk data yang kami terima saat ini yang dilaporkan penganiayaan dan pengancaman. Polda Gorontalo akan segera memeriksa saksi-saksi dan pihak terkait yang terlibat dalam masalah tersebut. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah nasabah diduga kehilangan dana hingga puluhan miliar rupiah di salah satu perusahaan sekuritas tempat para nasabah berinvestasi. Mereka melaporkan kasus tersebut ke Barreskrim Polri karena menilai tak ada kejelasan pertanggungjawaban dari pihak perusahaan. Sambil membawa bukti transaksi, sejumlah nasabah salah satu perusahaan sekuritas swasta mendatangi Mabes Polri pada Jumat siang. Mereka datang melaporkan dugaan tindak pidana penipuan, akses ilegal hingga tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Total kerugian yang dilaporkan mencapai 90 miliar rupiah. Para nasabah menilai pihak perusahaan tidak menunjukkan upaya pertanggungjawaban secara transparan, terutama terkait kehilangan dana yang terjadi berulang kali. Pihak sekuritas juga diduga mengakui adanya ratusan transaksi ilegal yang bukan dilakukan oleh nasabah. Sementara korban membuka posko pengaduan karena diduga masih ada nasabah lain yang belum melapor. Boleh nih, coba ceritakan. Klien kami itu menaruh uangnya akan bentuk saham di sekuritas Mirai. Kemudian pada tanggal 6 Oktober 2025, jam 19.34 waktu Indonesia Barat, klien kami mendapatkan email notifikasi trade confirmation pada email yang terdaftar untuk membuka akun di aplikasinya mereka, Neo Hots, ya kan? Yang dimana bahwa klien kami tidak pernah melakukan transaksi. Pemirsa, peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2025 digugat Serikat Petani Kelapa Sawit atau SPKS ke Mahkamah Agung. Gugatan dilayangkan setelah banyak lahan sawit disegel Satgas Penertiban Kawasan Hutan sehingga petani diduga terdampak dan kehilangan penghasilan. Perwakilan SPKS pada Jumat siang mendatangi gedung Mahkamah Agung untuk mengajukan uji material terhadap PP nomor 45 tahun 2025 tentang cara pengenaan sanksi administratif dan penerimaan bukan pajak atau PNBP. Mereka menilai ketentuan denda hingga 25 juta rupiah memberatkan petani sawit. Serikat Petani Kelapa Sawit menyoroti banyaknya lahan yang diduga langsung disegel oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Kondisi ini dinilai memicu pengangguran baru di kalangan petani sawit. Para petani berharap Mahkamah Agung mengabulkan gugatan dan merevisi ketentuan yang dianggap merugikan mereka. Aturan ini itu telah menimbulkan keresahan di masyarakat karena banyak kebun-kebun petani sawit yang hari ini tuh diplang oleh Satgas PKH. Kami minta agar petani sawit terutama itu dikecualikan dalam peraturan ini atau masyarakat kecil itu dikecualikan dalam peraturan ini karena dengan penerapan peraturan ini kami yakin akan menimbulkan kemiskinan baru di Indonesia ini. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah.
Pemirsa, hingga Jumat malam, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengonfirmasi jumlah korban tewas akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Provinsi Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat sebanyak 174 jiwa. Alhamdulillah, selamat. Alhamdulillah nyampe. 174 orang meninggal dunia, 79 hilang, dan 12 luka-luka akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Provinsi Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Bencana ini turut merusak infrastruktur di sejumlah wilayah terdampak dan membuat gangguan sistem jaringan telekomunikasi yang memicu keterlambatan pendataan. Untuk mengatasinya, BNPB memasang perangkat Starlink di sejumlah titik guna menjaga kelancaran komunikasi darurat. Sementara itu, bagi para pengungsi, BNPB bersama pemerintah daerah telah menyalurkan sejumlah logistik bantuan dari Presiden Prabowo ke sejumlah titik lokasi terdampak, baik melalui darat, udara, untuk mencapai lokasi terisolir. Pemirsa, tim SAR Biren melakukan evakuasi warga terjebak di atas pohon yang merendam desa mereka dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Inilah detik-detik penyelamatan dan evakuasi warga yang terjebak banjir di Kabupaten Biren, Provinsi Aceh oleh tim Basarnas. Evakuasi yang dilakukan Basarnas dengan perahu karet tersebut merupakan hari ketiga yang dilakukan sejak banjir besar melanda kawasan Biren dan sekitarnya. Selama 3 hari beroperasi, Basarnas berhasil mengevakuasi warga terjebak di Kabupaten Biren berjumlah 900 kepala keluarga dan 99 jiwa. Dari Banda Aceh, Syukri Ainus melaporkan. Pemirsa, banjir bandang di Kabupaten Pidijaya Aceh tidak hanya rusak fasilitas umum tetapi juga hancurkan ratusan rumah di Desa Pate Gelima, Kecamatan Meredu, Kabupaten Pidijaya. Lumpur setinggi 3 meter juga menimbun kendaraan warga. Beginilah kondisi banjir bandang di Kabupaten Pidijaya Aceh memporak-porandakan ratusan rumah warga. Ratusan kendaraan roda 4 dan roda 2 tertimbun lumpur bekas material banjir bandang di jalan serta di depan rumah warga. Sebagian rumah warga rusak parah akibat dihantam kayu gelondongan yang terbawa arus banjir. Mirisnya, di lokasi saat ini tak ada air bersih dan obat-obatan untuk warga. Sebagian anak-anak dilaporkan mulai diserang penyakit demam karena sempat terjebak banjir beberapa hari di atap rumah. Seorang santri di Kabupaten Pidijaya Aceh ditemukan tewas usai terseret arus banjir pada Kamis kemarin. Pemirsa, santri Dayah Mudi Mesra Samalanga atas nama M. Rais berusia 19 tahun ditemukan pada Jumat pagi usai pencarian panjang selama hampir 20 jam. Ia bersama 4 santri lain terseret arus banjir pada Kamis kemarin. Tragedi memilukan ini bermula ketika 5 santri berupaya melintasi kawasan rel kereta api yang terendam banjir tidak jauh dari kantor Polsek Jangkabuya, Kabupaten Pidijaya. Kuatnya arus banjir menyeret mereka. 2 santri berhasil diselamatkan rekan-rekannya, sementara Rais terseret lebih jauh. Hingga akhirnya pada Jumat pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, jasad korban ditemukan sekitar 50 meter dari titik awal ia terseret. Pemirsa, petugas berhasil mengevakuasi 17 dari 23 korban hilang akibat banjir bandang di Aceh Tenggara, Aceh. Dari 17 korban yang ditemukan, 10 orang ditemukan dalam kondisi selamat, sementara 7 orang lainnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Tenggara. 17 korban hilang dari total 23 korban berhasil ditemukan, di mana 10 orang ditemukan dalam kondisi selamat, sementara 7 orang lainnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.
Sulitnya medan dan akses jalan akibat terputus diterjang banjir membuat proses evakuasi korban mengalami kendala. Sejumlah alat berat pun dikerahkan dalam proses evakuasi. Kemarin juga kita fokus evakuasi yang korban yang terdampak, yang terjadi evakuasi, yang selamat kita evakuasi. Kemudian menggunakan drone thermal, bila mana itu manusia jenazah bisa terdeteksi dengan thermal itu. Kemudian kita gunakan dengan penyisiran di pinggiran sungai. Itu upaya yang kita lakukan. Hingga Jumat malam, 6 orang lain yang dilaporkan hilang masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Pemirsa, di hari kedua pencarian korban banjir bandang di Padang Panjang, tim SAR gabungan berhasil menemukan 11 mayat di sepanjang aliran Sungai Batang Anai, Kabupaten Padang, Pariaman, Sumatera Barat. Ya, dengan ditemukannya 11 mayat, maka total korban yang sudah ditemukan menjadi 19 orang. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 11 mayat diduga korban banjir bandang di Padang Panjang, Sumatera Barat yang terjadi pada 2 hari lalu. Mayat korban ditemukan di sepanjang aliran Sungai Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Sebelum dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang, jenazah dibawa terlebih dahulu ke Puskesmas Kayu Tanam. Menurut Kepala Puskesmas, mayat yang ditemukan berjenis kelamin laki-laki dewasa, perempuan dewasa, dan anak-anak. Bantu Bang Lelo, Bang. Dalam 2 hari ini dari tanggal 27 sampai tanggal 28 sekarang ini sudah 18 orang. Hari pertama itu 7 orang, di mana yang 7 itu adalah 3 laki-laki dewasa, 1 anak laki-laki, kemudian yang 3 lagi adalah perempuan. Pemirsa, 2 orang meninggal dan 5 luka-luka akibat longsor di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Korban meninggal dunia telah dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Ayuh. Allah. Ayuh, umah habis. Pontong. Sekitar jam 5 pagi, longsor terjadi di daerah Kasang Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Akibat longsor tersebut, 2 orang meninggal dunia, 5 luka-luka. Sementara korban meninggal dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan hari ini. Menurut keluarga, 2 dari 3 rumah yang terkena longsor sudah dikosongkan. Jadi jam 5 tadi subuh, jadi longsor besar gitu. Jadi korban 2 ada satu pesawat itu terdiri dari ibu, yang 1 ada. Saat ini alat berat melakukan pembersihan material longsor di rumah warga. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Agus Priyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan yang terus mengguyur Solok, Sumatera Barat masih mengancam warga. Ya, arus sungai yang kencang membuat sejumlah rumah hanyut. Alhamdulillah selamat, alhamdulillah nyampe sekarang, alhamdulillah. Bagaikan bertaruh nyawa, seorang pria menyeberangi sungai dengan arus deras di Solok, Sumatera Barat. Hujan terus-menerus sejak 26 November membuat sungai di Solok meluap. Bahkan derasnya arus banjir membuat sejumlah rumah hanyut ditelan air. Tak hanya rumah, jembatan penyeberangan pun terputus akibat tidak kuat menahan arus sungai. Pemerintah mengimbau masyarakat tetap waspada, kesiapsiagaan, dan segera melapor jika memerlukan bantuan atau evakuasi. Petugas menyampaikan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih terjadi dan memicu banjir di berbagai titik wilayah di Solok. BPBD Solok mencatat data sementara banjir membuat 598 keluarga terdampak atau 3.362 jiwa. Data kerusakan fasilitas umum dan infrastruktur masih dikumpulkan tim lapangan. Pemirsa, Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Nazri Penarik dikabarkan hilang kontak usai terjebak banjir dan longsor di Tapanuli Tengah sejak Selasa kemarin. Seluruh upaya komunikasi yang dilakukan dengan Wali Kota Sibolga hingga kini belum membuahkan hasil. Keberadaan Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Nazri Penarik masih misterius usai dikabarkan hilang kontak hingga Kamis malam.
Komunikasi dengannya terputus sejak ia melaporkan diri terjebak longsor di kawasan Sitahuis, Tapanuli Tengah Selasa siang. Wilayah tersebut kini terisolasi akibat bencana banjir dan longsor besar yang memutus akses jalan dan jaringan komunikasi. Upaya pencarian Wali Kota Sibolga terus dilakukan dengan mencari informasi dan menjalin kontak dengan Syukri. Namun seluruh upaya komunikasi yang dilakukan hingga saat ini belum membuahkan hasil. Syukri semula berada di Medan sebelum bencana besar melanda Tapanuli Tengah dan Sibolga. Usai mendapat laporan soal kondisi cuaca ekstrim, Syukri langsung bergegas kembali ke daerahnya. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana meninjau sejumlah lokasi titik bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera melalui jalur udara. Emang itu yang longsornya? Lewat pantauan udara terlihat sejumlah lokasi terdampak bencana di sejumlah titik seperti di Sibolga, Padang Sidempuan, Tapanuli Utara, dan wilayah sekitarnya. Dari pantauan terlihat jelas dampak kerusakan yang cukup masif akibat bencana yang melanda wilayah ini. Ratusan rumah dan sejumlah infrastruktur rusak parah. BNPB bersama pemerintah daerah telah mendistribusikan sejumlah bantuan logistik dan peralatan kepada pengungsi. Logistik yang didistribusikan meliputi sembako, tenda pengungsi, matras, dan genset. BNPB pun akan mengoptimalkan penyaluran kebutuhan dasar warga terdampak untuk dapat terpenuhi dan juga merata. Pemirsa, korban banjir bandang dan longsor Sibolga dan Tapanuli Tengah berjalan kaki puluhan kilometer untuk dapat keluar dari wilayah terisolasi akibat bencana banjir dan juga longsor tersebut. Ya, personil TNI Polri pun harus membuat jembatan darurat agar para pengungsi dapat melintasi arus deras sungai yang membuat warga terisolir. Satu persatu korban banjir bandang yang terisolir di Desa Aik, Garoga, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, menyeberangi sungai deras dengan menggunakan jembatan darurat yang dibangun personil TNI Polri. Personil TNI Polri berinisiatif menggerakkan alat berat untuk membangun jembatan darurat menggunakan batang kayu. Sebelum menyeberangi sungai, para korban banjir bandang dan longsor ini harus berjalan kaki puluhan kilometer untuk sampai ke lokasi bibir sungai lantaran akses jalan utama yang rusak dan terputus akibat banjir dan longsor. Longsor memang terjadi di mana-mana. Kita cari akses jalan ya, dan jalan potong-potong di mana-mana tidak memang. Berarti ini Bapak jalan kaki dari Sibolga sampai sini, Pak? Betul, tepat sekali. Berapa hari, Pak? Kita memang baru satu hari satu malam. Hingga saat ini, pihak Puskesmas Batang Toru telah menerima sedikitnya 30 orang korban meninggal dunia dan 166 korban luka. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, Ainus melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Udara mengerahkan sejumlah pesawat angkut berat untuk membawa bantuan ke sejumlah lokasi bencana di Sumatera. Ya, TNI juga mengoptimalkan sejumlah lanut sebagai pusat koordinasi bantuan serta pemantauan titik-titik bencana. Dua pesawat Hercules membawa bantuan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau, Padang, Sumatera Barat. Kedua pesawat ini lepas landas dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta dengan membawa sejumlah perlengkapan logistik untuk penanggulangan bencana di lokasi terdampak di Aceh dan Padang, Sumatera Barat. TNI AU juga turut mengerahkan helikopter untuk mendistribusikan bantuan ke daerah yang terisolasi dan tidak dapat dijangkau melalui jalur darat ke lokasi bencana di sejumlah titik. Sementara itu, dengan menggunakan helikopter, TNI Angkatan Udara juga mendistribusikan bantuan logistik ke wilayah terdampak bencana di Sibolga, Sumatera Utara. Helikopter mengangkut 2.200 kg logistik, meliputi sembako, air minum, makanan instan, dan perlengkapan bayi, serta perlengkapan dengan titik pengantar distribusi di Bandara Tobing Sibolga dan lapangan Matauli Sibolga.
TNI AU menyiagakan 3 helikopter Karakal di Lanut Rusmin Nurjadin untuk mempercepat penyaluran bantuan ke daerah yang tidak dapat dijangkau pesawat angkut. TNI juga mengoptimalkan sejumlah lanut yang berada di wilayah terdampak bencana sebagai posko koordinasi arus bantuan dan pusat pemantauan kebutuhan lapangan. Pemirsa, banjir bandang yang melanda Sumatera Utara tidak hanya hanyutkan rumah, kendaraan, dan juga material tanah. Ya, arus banjir juga turut bawa kayu-kayu gelondongan berukuran besar. Kak, udah hanyut kereta kita, Kak. Tengok ini, Kak. Banjir bandang di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara memunculkan permasalahan serius. Video amatir kayu gelondongan besar yang terbawa arus sungai ketika banjir menuai sorotan publik. Warga meminta agar pemerintah segera menelusuri asal-usul potongan kayu tersebut, termasuk menyelidiki kondisi hutan di hulu sungai. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution berjanji segera menindaklanjuti kekhawatiran mereka. Namun saat ini evakuasi warga terdampak dan bantuan logistik menjadi fokus pemerintah. Banjir bahkan merendam rumah dinas gubernur termasuk mobil yang terparkir di halaman. Ketinggian banjir di rumah dinas Bobi Nasution mencapai 1 meter. Hingga Kamis 27 November, BPBD Sumatera Utara mencatat 47 orang tewas akibat banjir bandang dan longsor yang melanda 13 kabupaten kota. 9 warga masih dinyatakan hilang dan 67 orang luka. Beberapa wilayah mengalami dampak serius seperti di Tapanuli Selatan, Kubang Hasundutan, dan juga Pakpak Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rumah dinas Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution terendam banjir. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Babura yang berada tepat di sisi rumah dinas Gubernur Sumatera Utara. Rumah dinas Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution di Jalan Sudirman, Kota Medan, Sumatera Utara ikut terendam banjir. Luapan air Sungai Babura yang berada tepat di sisi rumah dinas Gubernur Sumatera Utara menggenangi pekarangan hingga masuk ke sejumlah ruangan di rumah dinas. Bahkan sejumlah kendaraan yang terparkir di halaman juga terendam banjir. Banjir dipicu karena tingginya curah hujan yang mengguyur Kota Medan selama sepekan. Pasca banjir yang melanda rumah dinas Gubernur Sumatera Utara ini, sejumlah petugas membersihkan pos penjagaan. Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai kondisi drainase atau penanganan banjir di area tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, iNews melaporkan. Ya Allah, ya Rob. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Di situ dulu, Pak. Sampai buang dulu. Anda kembali di iNews Pagi. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto mengerahkan jajarannya memberikan bantuan kepada korban banjir Sumatera. Bantuan sebanyak 4 pesawat dikirimkan ke 3 lokasi terdampak banjir bandang di Sumatera. Jumat pagi, pemerintah kembali mengirimkan bantuan sebanyak 4 pesawat, yaitu 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A400. Sebelumnya, pemerintah sudah mengirimkan bantuan sejak tanggal 25 November 2025. Bantuan dikirimkan sesuai kebutuhan di lokasi terdampak bencana seperti 150 tenda, 64 perahu karet untuk evakuasi, genset listrik, alat bantu listrik, 100 alat komunikasi, bahan makanan siap saji, tim medis, dan obat-obatan. Telah diberangkatkan atas
instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Tenda pengungsian, terus makanan dengan segala kebutuhan sehari-hari sudah dikirim. Dan kemarin kami juga melakukan rapat koordinasi dengan KL-KL terkait dan juga 3 gubernur, kemudian para bupati wali kota secara daring untuk mengupdate kebutuhan-kebutuhan terakhir yang diperlukan. Jadi yang dikirim hari ini atas perintah Bapak Presiden adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Misalnya tadi disampaikan oleh Pak Seskap, alat komunikasi, perahu karet, kemudian genset listrik, itu hal-hal yang juga sangat diperlukan untuk supaya pekerjaan-pekerjaan tanggap darurat ini semakin efisien. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terkait penanganan bencana di sejumlah daerah di Sumatera kemarin sore. Rapat digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Ratas membahas bencana yang terjadi di Pulau Sumatera hingga perekonomian daerah. Pemirsa, Kementerian Sosial pastikan bantuan telah disalurkan dengan total nilai mencapai 9,6 miliar rupiah. Kemensos juga kerahkan seluruh sumber dayanya di titik bencana untuk bantu proses evakuasi, pengelolaan pengungsian hingga penyediaan sarana air bersih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut seluruh instansi bergerak serentak di bawah komando Presiden Prabowo Subianto untuk menangani bencana di Sumatera. Kemensos menjadi bagian dari operasi bersama tersebut, terutama pada sektor penyaluran bantuan logistik dan shelter. Selain itu, sebagian besar titik bencana telah disalurkan bantuan meski ada beberapa wilayah yang belum terjangkau. Meski demikian, Kemensos sudah menggerakkan seluruh jaringan gudang dan lubung sosial yang tersebar hingga 700 lebih titik untuk memasok kebutuhan darurat. Kementerian Sosial membantu mendukung sisi logistik dan shelter. Jadi kita semua tim sudah berada di semua titik, meskipun belum semuanya bisa dijangkau, tapi kita semua tim-tim kita sudah berada di sana berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Di Provinsi Aceh kita sudah mengirim dukungan lebih dari 3 miliar, di Provinsi Sumut lebih dari 6 miliar, dan di Provinsi Sumbar ini masih terus berjalan tapi sudah lebih dari 600 juta. Kementerian Sosial juga mengeluarkan seluruh sumber dayanya di titik-titik bencana untuk membantu proses evakuasi, pengelolaan pengungsian, hingga penyediaan sarana air bersih. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David Ainis melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendoakan korban bencana banjir di sejumlah titik di Indonesia agar duka dan penderitaan yang dialami akibat bencana tersebut diringankan. Doa ini dipanjatkan Prabowo di hadapan Guru dalam Hari Guru Nasional 2025. Yang terjadi di beberapa tempat di Nusantara kita ini, yang terakhir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tentunya kita berdoa agar mereka senantiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, diringankan duka dan penderitaan mereka. Pemerintah cepat, kita dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan dan reaksi melalui jalur darat dan udara, tetapi memang kondisinya sangat berat, banyak yang terputus, cuaca juga masih tidak memungkinkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyoroti kondisi memprihatinkan yang masih dialami sejumlah pelajar di daerah terpencil. Ia menayangkan video anak-anak menyeberangi sungai demi bisa sampai ke sekolah setiap harinya. Itu anak-anak yang ke sekolah harus nyebrang sungai tiap hari. Tayangkan itu.
Momen ini terjadi saat Prabowo berpidato dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Indonesia Arena, Jakarta. Dalam video yang diputar, tampak sejumlah pelajar yang selalu kebasahan, baik ketika berangkat maupun pulang sekolah. Melihat kondisi ini, Prabowo dengan tegas meminta para koruptor menyaksikan video tersebut. Termasuk anak-anak ini koruptor, lihat ini. Mereka ke sekolah basah, mengejar impian. di sekolah mereka basah, pulang basah. Kan khawatir ya orang tuanya. Perubahan iklim. Menindaklanjuti video tersebut, Prabowo mengumumkan pembentukan Satuan Tugas Khusus Jembatan untuk menangani persoalan darurat infrastruktur di wilayah-wilayah yang dibutuhkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga antri berjam-jam demi mendapat bantuan langsung tunai Rp900.000 di sejumlah kantor pos di Jakarta. Meski antri berjam-jam, warga mengaku senang bisa mendapat bantuan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ribuan warga rela antre panjang dan berdesak-desakan demi mendapatkan dana bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat atau BLT Kesra di kantor pos Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat sejak pagi hingga sore. Udara yang panas tak mengurungkan antusias warga untuk menunggu. Uang BLT Rp900.000 yang diterima diakui warga sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kantor pos Tegal Alur menjadi lokasi pencairan dana BLT Kesra bagi 6.400 lebih penerima manfaat. Antrean juga membeludak di kantor pos Percetakan Negara Jakarta Pusat. Warga mengantre lebih dari 5 jam untuk menerima BLT Kesra Rp900.000. Warga mengaku senang karena BLT Kesra dapat meringankan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jam 9 baru ya Bu ya, tapi belum, masih nunggu aja nih. Nunggu aja sampai aja. Tapi nanti dipanggil namanya atau gimana sih Bu? Nama. Tadi cara antrinya bagaimana Bu? Kenapa cara antrinya? Kita kasih itu tuh yang selebaran itu. Apa namanya Pak RT. Oh dari RT, nanti baru dipanggil. Dana Rp900.000 diberikan untuk 3 bulan, periode bulan Oktober, November, dan Desember 2025. BLT Kesra merupakan bagian program pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ribuan orang berbondong-bondong rela antre untuk mendapatkan bantuan langsung tunai atau BLT di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tak sedikit lansia dan para emak-emak membawa anak antre lama demi mendapatkan Rp900.000. Ribuan warga di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, antusias mencairkan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat. Sejak pukul 6 pagi, warga didominasi emak-emak dari beragam profesi ini antri berjam-jam untuk memverifikasi data di kantor pos Padalarang. Padahal petugas sudah membagi jadwal pembagian BLT ini sesuai dengan RT RW masing-masing. Akibatnya, terjadi penumpukan di pintu masuk kantor pos. Apalagi tak sedikit penerima manfaat ini adalah kaum lansia dan ibu yang membawa anak yang akhirnya kelelahan mengantri lebih dari 1 jam demi mendapatkan uang Rp900.000. Wah lama? Ya lama ya ngantrinya ya. Udah berapa kali dapat bantuan ini Bu? Baru sekarang. Oh baru sekarang? Iya, baru sekarang itu RW 2, RW baru. Sebelumnya nggak pernah dapat? RW yang itu mah nggak ngasih. Oh, berarti baru kali ini yang dapatnya? Baru pertama ini. Bantuannya untuk apa nantinya? Buat kebutuhan sehari-hari? Untuk sehari-hari aja. Lah ibu mah gak punya suami. Meninggal. Di Kecamatan Padalarang sendiri tercatat ada sekitar 16.000 penerima manfaat BLT.
Hampir 40% penerima adalah warga yang baru pertama kali menerima BLT karena adanya perbaikan data administrasi serta pergantian kepengurusan RT maupun RW setempat. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Sosial terus menyalurkan BLT Kesra kepada masyarakat di berbagai daerah. Hingga kini lebih dari 12 juta penerima manfaat telah menerima bantuan melalui PT Pos. Penyaluran BLT Kesra dilakukan dengan 3 mekanisme. Melalui kantor pos, penyaluran berbasis komunitas dan juga diantar langsung untuk penerima lanjut usia atau sedang sakit. Setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp900.000. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan selain menyalurkan bansos, Kemensos dan juga PT Pos juga menjalankan program sekolah rakyat yang membuka kesempatan beasiswa bagi lulusannya di Universitas Logistik Bisnis Internasional. PLT Dirut PT Pos Haris menegaskan penyaluran di berbagai daerah terus berjalan dan total penerimaan nasional sudah melampaui 12 juta orang. Melihat secara langsung penyaluran BLTS yang sekarang memasuki tahap kedua yang secara umum berjalan dengan baik. Yang kedua, kami melakukan MOU di mana PT Pos akan memberikan dukungan pada sekolah rakyat melalui beberapa program. Realisasi sudah dari alokasi yang disampaikan mulai tahap 1 dan tahap 2 ada total sampai 12.285.359, yang 600 adalah untuk daerah 3T. Saat ini sudah terrealisir 62,37% ya teman-teman. Jadi ada sudah tersalur 7,6 juta. Kami punya PR tinggal menyelesaikan 4,6 juta lagi. Target kami insya Allah di akhir November ini. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Mantan Direktur Utama SDP Ira Puspadewi dan 2 mantan direksi SDP lainnya dibebaskan KPK setelah mendapatkan rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Ira Puspadewi dan 2 mantan direksi lainnya, yakni Muhammad Yusuf Hadi dan Hari Muhammad Hadi Caksono, keluar dari rutan KPK sekitar pukul 5 sore. Ketiganya keluar dari bui KPK di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. KPK membebaskan ketiga mantan petinggi ASDP ini setelah menerima salinan keputusan rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Sebelum mendapat rehabilitasi, ketiga petinggi ASDP ini divonis bersalah dalam kasus korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara sebesar 1,25 triliun rupiah. Dalam momen ini, Ira mengucapkan terima kasih khususnya kepada Presiden Prabowo. Kami menghaturkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah berkenan menggunakan hak istimewanya dengan rehabilitasi bagi perkara kami. Harapan kami ke depan, semoga tatanan hukum di negeri kita tercinta ini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para profesional, anak bangsa yang sungguh-sungguh melakukan kerja besar untuk Indonesia yang kita punya, Indonesia yang kita cintai, untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih semuanya, mohon doa, semoga kita semua bekerja sama sebagai anak bangsa yang memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa ancam bekukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai jika gagal memperbaiki kinerjanya yang kini bercitra buruk di mata masyarakat hingga pimpinan tertinggi. Jika dalam setahun tak ada perbaikan, pemerintah membuka potensi masalah kepabeanan dan cukai di Indonesia dialihkan ke perusahaan swasta asal Swiss SGS. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa mengungkap, kini pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai sudah mulai semangat memperbaiki kinerjanya. Meski demikian, melihat banyak modus nakal yang dilakukan sejumlah oknum dan mencoreng citra institusi Bea Cukai, Purbaya mengancam bakal bekukan Ditjen Bea Cukai dan merumahkan 16.000 pegawainya. Untuk para
Dijumpai usai rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta kemarin Kamis, Purbaya juga menjelaskan apabila pembenahan gagal selain membekukan bea cukai, pemerintah juga akan menyerahkan tugas kepabeanan kepada Swiss General Surveillance seperti dahulu. Jadi kita harus perbaiki dengan serius. Saya bilang dengan mereka, saya sudah minta waktu ke Presiden 1 tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki bea cukai. Karena ancamannya serius. Kalau kita bea cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, bea cukai bisa dibekukan diganti dengan SGS. Sementara itu, guna memperbaiki kinerja bea cukai, berbagai unit telah meningkatkan kinerja dan tata kelola internal dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan, selain tekanan struktural dan regulasi, Purbaya juga mengandalkan teknologi kecerdasan AI untuk kurangi peluang praktik nakal di lapangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Berikan penghargaan kepada sejumlah instansi pemerintah dan sekolah dalam pembuatan konten dan film bertemakan anti korupsi. Penghargaan diberikan dalam acara puncak apresiasi pariwara anti korupsi dan ACFest 2025 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Instansi pemerintah daerah hingga pemerintah pusat terlibat aktif dalam pembuatan konten ajakan anti korupsi yang dilombakan pada ajang apresiasi pariwara anti korupsi 2025. Acara ini merupakan hasil kolaborasi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dengan instansi pemerintah daerah atau BUMD, komunitas film, pelajar, hingga publik luas dalam rangka memperkuat kampanye anti korupsi melalui media seni, digital, dan kreatif. Dalam acara kompetisi kampanye anti korupsi tahun ini, terdiri dari 4 nominasi dengan total 10 pemenang. Kali ini pemerintah Provinsi Jakarta dan pemerintah Kabupaten Wonosobo membawa 2 piala dari 2 nominasi berbeda. Film anti korupsi itu tidak melulu ngomongin masalah isu korupsi, tapi isu-isu yang lekat dengan keseharian kita yang dipadu dengan nilai-nilai tersebut. Nah, nilai-nilainya itu apa aja? Kayak kejujuran, kemandirian, tanggung jawab, berani, disiplin, dan lain sebagainya. Agenda berlanjut ke acara Anti-Corruption Film Festival 2025 dengan tema Dari Layar, Kita Beraksi Berantas Korupsi. Sukses menghipnotis pengunjung dengan pemutaran beberapa film pendek hasil kurasi dari para juri. Tahun ini, ACFest menerima 674 karya film maupun ide cerita yang dilombakan ke dalam 3 kategori. Di antaranya film pendek pelajar, ide cerita film pendek, dan cerita film pendek. Saya waktu itu ditugaskan untuk membantu mengembangkan cerita. Karena berbeda sama festival-festival lain atau workshop-workshop lain, ACFest itu selalu menekankan kepada nilai-nilai anti korupsi. Apresiasi pariwara anti korupsi serta ACFest 2025 digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat sebagai rangkaian dari menyambut Hari Anti Korupsi Dunia pada 9 Desember mendatang. Dari Jakarta, Kea De La Rosa, Dimas Winardi, Surya Lisantoso, iNews melaporkan. Pemirsa, Vision Plus resmi menjalin kolaborasi dengan IKEA melalui peluncuran paket langganan terbaru bertajuk Combo Asia. 2 kekuatan Asia ini berkomitmen dalam menghadirkan konten yang lebih kuat serta engagement yang lebih mendalam. Platform streaming digital over the top milik PT MNC Digital Entertainment Tbk, Vision Plus, meluncurkan paket Combo Asia bersama platform hiburan digital global ICE. Peluncuran Combo Asia merupakan kolaborasi strategis yang mengedepankan inovasi dan sinergi antara 2 platform OTT Asia terkemuka ini. Esther Yu, ICE International Global Ambassador, turut memeriahkan peluncuran paket Combo Asia di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Jakarta Pusat yang dihadiri Executive Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo bersama istri tercinta Liliana Tanu Sudibyo. Dengan kerjasama ini kami bisa meningkatkan distribusi kami juga ke beberapa negara yang lain, dan kita juga sekarang lagi bahas mengenai beberapa kolaborasi dalam segi konten dan juga dalam segi co-production. Ya, semoga ini bisa meningkatkan production quality kami dan juga production distribution kami. Mengusung semangat streaming the new Asia, Vision Plus dan ICE berkomitmen dalam menyajikan tayangan terbaik, konten yang lebih kuat, serta pengalaman streaming yang lebih kaya dan relevan bagi pengguna. So we feel after understanding our users, memang saling melengkapi
content di Vision Plus dengan content di IG. So as we said earlier, we share the same vision. So we said it's a good fit to work together. Tapi matlamatnya memang untuk offer the best value for consumers. Melalui kemitraan ini, Vision Plus dan IC berkomitmen menyajikan hiburan yang terus berkembang, mulai dari tayangan olahraga yang menyatukan penggemar dari level nasional hingga global, original series, dan microdrama dengan cerita autentik dari Indonesia hingga konten premium Asia. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, memiliki wajah yang tirus dan juga proporsional kini menjadi dambaan banyak orang, tidak hanya wanita tapi juga pria. Ya, di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebuah klinik kecantikan bisa mewujudkan wajah V-shape proporsional tanpa operasi. Sebuah klinik kecantikan Derma Express Cikarang Capital Business Park Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat melayani treatment wajah V-shape proporsional tanpa operasi. Dengan adanya treatment filler dagu yang bisa membantu bentuk wajah lebih proporsional dan tirus dengan hasil instan dan aman. Filler dagu bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan diri, namun harus ditangani oleh tenaga medis profesional. Filler adalah treatment dengan menyuntikkan bahan berupa gel yang mengandung asam hyaluronat untuk mengisi area wajah yang kosong agar terlihat lebih kencang. Aku pengennya dagunya lebih tegas dan profesional, dan sebelumnya aku juga pernah treatment di Derma Express. Aku udah percaya filler di sini. Filler dagu merupakan gel cair yang berisi hyaluronic acid, di mana berfungsi untuk mengisi area yang cekung, sehingga membuat tampilan wajah itu tampak lebih proporsional dan juga hasilnya pun jauh lebih V-shape. Dengan tagline cakep dan terjangkau, tarif di klinik kecantikan Derma Express menyesuaikan dengan kebutuhan individu, tetapi dengan hasil maksimal dan harga yang terjangkau sesuai tagline. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, apakah Anda tahu teh kombucha, minuman fermentasi yang mengandung probiotik dan juga kaya antioksidan ini dibuat dari teh hitam atau hijau dan kumpulan bakteri serta ragi yang disebut SCOBY. Ya, siapa sangka selain jadi minuman fermentasi yang bisa mengatasi masalah pencernaan, kini SCOBY juga bisa diproses menjadi produk perawatan kulit yang memiliki sejuta manfaat. Inilah proses pembuatan teh kombucha dari teh hitam atau hijau dan koloni bakteri serta ragi bernama SCOBY atau Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Teh kombucha adalah sumber probiotik yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh, pencernaan, dan kulit. Adalah Anita Hartono yang menjadi pengusaha UMKM teh kombucha karena pengalaman masalah pencernaannya membaik setelah rutin mengkonsumsi minuman dengan miliaran bakteri baik ini. Setelah teh kombucha varian rasanya laris manis, Anita kini berinovasi membuat produk perawatan kulit yang memiliki jutaan manfaat. Namun, proses fermentasi kedua produk ini tidaklah mudah karena koloni bakteri perlu perawatan khusus dan harus diawasi hari per hari. Kita harus tunggu 10 hari fermentasi, kita harus melihat apakah mereka stabil ataukah mereka malah membentuk SCOBY lagi. Manfaat paling utamanya adalah antioksidan, probiotik, dan juga postbiotik. Sehingga dia keuntungan utamanya atau power utamanya adalah meredakan peradangan atau inflamasi. Jadi kalau kombucha ini kalau kita konsumsi bisa meredakan peradangan dari dalam, meningkatkan daya tahan tubuh, dan kalau misalnya si SCOBY-nya atau kombucha ini kita oleskan jadi bentuk skincare, itu bisa mengurangi peradangannya dari luar. Pengalaman para pengguna juga menunjukkan bahwa produk berbasis fermentasi ini membantu mereka yang mengalami masalah kulit jangka panjang, termasuk kondisi autoimun seperti psoriasis. Jadi aku itu penyintas autoimun psoriasis dan kebetulan sudah terdiagnosa mulai dari 2017 dan mulai dari tahun 2023 perlahan psoriasis aku itu yang biasa bisa di-maintain itu kambuhnya itu jadi semakin tidak terkontrol. Akhirnya mencapai 95% badan aku tuh udah ke-cover sama psoriasis. Kebetulan waktu itu aku kenal awalnya Scogel dulu, si SCOBY gelnya, dia bisa ngebantu kulit aku tuh jadi lebih tenang, ruang merahnya kemerahan tuh jadi lebih kalem, lebih tenang.
Dalam perjalanan mengembangkan UMKM-nya, program pengusaha muda brilian dari salah satu bank memberikan dukungan berupa pendampingan, pelatihan, jejaring usaha nasional, dan penghargaan untuk menciptakan ekosistem UMKM yang kuat dan pengusaha yang unggul. Bahkan, Anita kini tengah membawa bisnisnya naik kelas untuk ekspansi ke pasar global dengan program Growpreneur. Tidak hanya lewat usaha, Anita juga memperkenalkan produknya dengan berbagi mengenai pentingnya menjaga kesehatan pencernaan dan kulit agar rakyat Indonesia sehat dan maju. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Jemi Jasin, iNews melaporkan.